Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa berjumpa kembali dengan anak-anak semuanya. Kali ini Ustazah tidak menyapa melalui Zoom meeting ya, karena di BBD 1 dari subtema 1 sampai subtema 4 kita bertemu di Zoom meeting. Kali ini untuk BBD 2 di subtema 1 ya, untuk tema 2 subtema 1 Ustazah menemani kalian belajar melalui channel YouTube. Nah, sekarang silakan dibuka dulu buku BBD-nya untuk tema 2 subtema 1. Materi kita untuk hari ini yaitu komutatif penjumlahan. Nah, sudah dibuka? Baik, kalau sudah dibuka, kita langsung masuk ke materi ya, ya. Tapi sebelumnya, yuk kita buka dulu belajar hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran. Nah, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama adalah kalian bisa mengetahui komutatif dalam penjumlahan. Kemudian kalian juga bisa menyelesaikan soal cerita. Nah, itu tujuan kita belajar untuk hari ini. Baik, pertama kita akan belajar tentang pengertian komutatif. Jadi komutatif itu bisa disebut dengan pertukaran. Ya, sehingga penjumlahan itu mempunyai sifat komutatif yaitu apabila ditukar posisinya maka hasilnya akan tetap sama. Ustazah ulangi, penjumlahan itu memiliki sifat komutatif apabila posisinya itu kita tukar hasilnya akan sama. Nah, gimana? Apa iya? Yuk, kita akan mencoba untuk membuktikan. Ustazah ada angka, yaitu angka 3. Ustazah akan menjumlahkan dengan angka 5, hasilnya yaitu 8. Kalian lihat posisinya, angka 3 di depan, kemudian dijumlah. Setelah penjumlahan ada angka 5. Sekarang Ustazah akan mencoba menukar untuk posisi angka 3 dengan angka 5, seperti ini. Jadi angka 5 dulu, kemudian dijumlah dengan angka 3, kemudian hasilnya sama, yaitu 8. Inilah yang disebut dengan komutatif, sehingga apabila dibolak-balik posisinya hasilnya sama. Contoh lain misalnya 2 tambah 3 yaitu 5. Kalau dibikin komutatif yaitu 3 tambah 2 ya, hasilnya kan sama 5. Nah, seperti itu. Baik, contoh lain ada angka 200 ditambah 350 hasilnya 550, kemudian 350 dengan 200 hasilnya 550. Kita akan coba bentuk dalam komutatif. Nah, ini kita tulis dulu seperti ini, tinggal disalin. Sekarang kita ubah posisi. Angka 350 menjadi di depan ya, ditambah 200 begini untuk bentuk komutatifnya. Sekarang kita masuk latihan soal. Baik, kerjakan soal di bawah ini menggunakan sifat komutatif. Nomor 1. 400 ditambah titik-titik sama dengan 500 ditambah 400. Cara mengerjakannya adalah kalian cari angka yang dimana angka itu tidak ada temannya atau sendiri. Di nomor 1, angka yang sendiri berapa, Dek? Yaitu 500. Maka jawabannya adalah 500. Sekarang kita ke nomor 2, cari angka yang sendiri. Berapa? Angka 300. Nah, berarti hasilnya adalah 300. Nomor 3, 650 ditambah dengan 200 sama dengan titik-titik ditambah 650. Cari angka yang sendiri, yaitu angka 200. Maka hasilnya 200. Nah, begitu mudah ya cara mengerjakannya. Baik, sekarang kita lanjut ke soal cerita komutatif. Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Diingat ya, atau ya kalau perlu kalian garis bawahi. Edo punya 530 dan disimpan di plastik hitam. Kemudian Denny punya 720 helai daun naga, disimpannya di plastik merah. Kalau perlu kalian garis bawahi seperti ini biar kalian tidak lupa kata-kata pentingnya, digaris bawahi untuk mempermudah mengerjakan soal cerita. Pertanyaannya, berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny? Nah, itu sudah digaris bawahi. Edo ada berapa? 530. Berapakah jumlah? Berarti kita jumlah.
Daun yang dikumpulkan Edo dan Benny. Sekarang Benny berapa? Mana yuk? Oh, yang ini. Benny ada 720. Kita salin. Nah, jumlahnya ada 1250. Sekarang kita masuk ke pertanyaan B. Jika tempat menyimpan daun milik Benny dan Edo itu kita tukar. Edo tadi awalnya di plastik hitam, kemudian dipindah ke merah. Benny yang awalnya itu di merah dipindah ke hitam. Maka berapakah jumlah daun milik Edo dan Benny sekarang? Setelah posisinya ditukar, kira-kira jumlah daun milik Edo dan Benny itu sekarang ada berapa? Nah, ilustrasinya seperti ini deh. Ini ada plastik. Awalnya milik siapa tadi? Milik Edo. Kemudian yang merah milik Benny. Ya, pada mulanya seperti ini, tapi kemudian kita tukar posisinya. Milik si Benny itu sekarang di plastik hitam. Kemudian milik si Edo sekarang di plastik yang merah. Nah, Edo awalnya 530, maka Edo yang di plastik merah juga sama 530. Benny punyanya berapa? 720. Kemudian di plastik hitam juga sama 720. Nah, jumlah daun milik Edo dan Benny sekarang, nah ini awalnya menjadi ini. Sekarang kita jumlah. Nah, 720 ditambah 530 hasilnya 1250. Masih tetap sama. Tadi di pertanyaan yang A kita jumlah ya, 530 tambah 720 hasilnya 1250. Di pertanyaan yang B sudah ditukar posisinya, tapi jawabannya masih sama, 1250. Pertanyaan yang C, bagaimana sih bentuk komutatif penjumlahannya? Nah, di pertanyaan yang A tadi kita dapat seperti ini kan? Nah, di pertanyaan yang B kita dapat seperti ini. Nah, beginilah bentuk komutatifnya. Hasilnya bagaimana? Masih sama, 1250, 1250. Nah, seperti inilah bentuk komutatif untuk penjumlahan. Jadi, pada intinya komutatif itu adalah pertukaran. Nah, penjumlahan itu memiliki sifat komutatif atau bisa ditukar. Ya, contohnya tadi, misalnya 2 tambah 3, itu bisa kita buat komutatif menjadi 3 tambah 2. Jadi kalian jangan bingung, 2 tambah 3 berapa? 5. Kalau 3 tambah 2 berapa? Ya 5, karena itu kan cuma komutatif, cuma ditukar. Seperti itu. Baik, itu penjelasan Ustazah mengenai komutatif penjumlahan. Apabila nanti dalam penyampaian Ustazah ini kalian ada yang masih kurang paham, kalian bisa bertanya dengan Ustazah melalui WA atau nanti silakan kalian tulis di kolom komentar YouTube. Baik anak-anak, kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kalian untuk mengerjakan buku BBD jilid 2 ya. Di situ ada latihan-latihan soal, coba kalian kerjakan. Baik anak-anakku, Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.